Bukan, saya pikir negara ini sudah melakukan reformasi. Ternyata balik lagi ke zaman dulu gitu. Atau artis yang nggak suka sama aku pengen interview mereka. Kenapa ya kamu nggak suka sama saya? Apa saya nggak boleh marah misalnya ketika penista agama kamu paksa jadi gubernur gitu? Apa saya nggak boleh marah kan? Cerita sama Dul juga waktu saya diantarin ke penjara. Ya ini memang ayahmu seperti ini. Aku nggak bisa diem ketika ada penindasan, ketika ada ketidakadilan. Memang saya nggak bisa diem. Jangan pernah merasa paling benar sendiri, karena kebenaran itu adalah milik penguasa. Jangan pernah merasa paling agamis sendiri. Karena apa? Karena mereka yang tidak punya agama akan marah. Jangan pernah merasa paling Pancasilais. Karena apa? Karena hanya mereka yang mengucapkan saya Indonesia, saya Pancasila. Itulah mereka yang paling Pancasilais. Oke, Mas Dhani. Itu tadi kita ngomong soal esensi sebuah nama yang akhirnya jadi bikin... kakiku naik ini bukan gaya. Tapi pamer sepatu. Linu. Oh, linu. Udah umur ya. Iya, benar. Kalau digini enak, agak linunya agak berkurang. Bener. Gitu. Mas Dhani, tapi after Mas Dhani keluar dari penjara, banyak yang bilang Ahmad Dhani tuh terlihat lebih calm ya, gitu. Iya nggak sih? Ya gimana nggak kalem kan pertandingan udah usai. Gak perlu keluar lagi, udah kelar. Udah usai. Bahkan waktu pertandingan saya dimasukin penjara, jadi saya nggak ikut bertanding kan, ini kan. Ya kalau pas zamannya Pilpres ya saya pasti inilah apa. Kan dulu kenapa banyak berkoar-koar karena masih ada penista agama yang rencananya mau dibebaskan kan. Jadi ya marah lah, wajar lah gitu. Saya tadi waktu kamu nunggu kan aku lagi ngobrol sama Anang kan. Anang kan bercerita ada beberapa pejabat yang nggak suka sama aku, ada beberapa artis yang nggak suka sama aku gitu kan. Oh jadi Mas Anang datang karena itu? Nggak, itu sisi lain dari cerita yang lain lah. Gitu kan. Saya jadi lagi berpikir gitu. Atau mungkin masyarakat yang nggak suka sama aku ya. Saya lagi berpikir, pejabat atau artis yang nggak suka sama aku pengen interview mereka. Kenapa ya kamu nggak suka sama saya? Mereka nggak sukanya open apa ngomong di belakang? Ngomong di belakang. Oke. Aku pengen tahu kenapa ya nggak suka ya gitu. Aku pengen tanya. Mungkin ini bisa jadi bentuk challenge untuk yang menyatakan nggak suka sama Ahmad Dhani mau diinterview langsung? Iya, mau saya interview kenapa kamu nggak suka sama saya? Apa karena saya nggak suka sama Ahok gitu? Apa karena saya nggak suka sama rezim gitu misalnya kan? Kan jadinya lucu gitu kan? Apa saya nggak boleh marah misalnya ketika penista agama kamu paksa jadi gubernur gitu? Apa saya nggak boleh marah kan? Momen itu apa sih Mas Dhani? Mas Dhani bukan risk taker tadi Mas Dhani udah bilang gitu. Momen itu Mas Dhani berani vokal untuk ngomong gue nggak suka. Kalau saya memang kalau ada sesuatu yang mengganjal saya memang nggak bisa diam gitu. Kan saya pernah cerita di podcastnya Deddy Corbuzier juga kan. Jadi karena kadang-kadang hanya gara-gara belain temen aja saya juga bisa terancam jiwanya gitu. Saya pernah cerita sama Dul juga waktu saya diantarin ke penjara. Ya ini memang ayahmu seperti ini. Aku nggak bisa diem ketika ada penindasan, ketika ada ketidakadilan. Memang saya nggak bisa diem, gitu. Dan itu keterlaluan gitu. Kalau itu memang waktu itu memang keterlaluan. Jadi saya nggak bisa diem. Jadi kan kalau orang-orang pada belum tahu kenapa saya di penjara karena kalimat saya yang isinya bunyinya seperti ini. Siapapun pendukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya. Gara-gara itu, saya pengen tanya sama orang yang benci sama saya, salahnya di mana kalimat itu gitu? Tendensius gak sih Mas Dhani? Untuk memang orang-orang yang ada di belakang pendukung. Apapun itu kan kalimatnya kan universal. Siapa saja yang mendukung penista agama, bukan penista agama Islam ya. Siapa saja yang mendukung penista agama adalah bajingan. Penista agama kan bajingan, pendukungnya juga bajingan. Salahnya di mana kalimat itu? Nggak ada. Sampai sekarang saya masih bingung.
Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Kita kulik lagi soal ini. Pas jatuh vonis Mas Dhani, sempat ada pengajuan banding nggak sih dari tim pengacara? Oh iya dong, banding. Sampai sejauh apa? Banding Karena sampai PK kan gitu kan. semalam aku lihat tayangannya Mas Dhani terlihat cukup tegas ke tim pengacara, kok bisa sampai kena vonis? Ya buat saya ya ini politik lah. Pengacara sudah di luar. Kalau udah politik kan udah di luar, out of their hands kan, udah kan. Bukan, saya pikir negara ini sudah melakukan reformasi. Ternyata balik lagi ke zaman dulu gitu. Kalau saya tahu gitu ya saya nggak gitu. Saya pikir negara ini udah menjalankan reformasinya, ternyata belum gitu. Ternyata kebebasan mengemukakan pendapat itu ternyata belum ada gitu. Belum ada kebebasan gitu. Sebenarnya kalau pemimpin berbohong, maka pengikutnya yang percaya pun terkena siksa. Kenapa? Karena dia percaya kebohongannya sehingga dia mengikuti. Jangan duga kalau Anda mengikuti satu pemimpin yang Anda tahu dia berbohong. Ya kan? Anda bebas dari tanggung jawab. Karena mengukuhkan seorang pemimpin yang Anda anggap salah, memberikan dia kekuatan untuk tetap memimpin, dan kekuatan itu bersumber dari Anda yang mendukungnya, sehingga kebohongannya, kedurhakaannya, Anda ikut mengukuhkan kedurhakaan dan kebohongan itu. Waduh. Kalian ini pemimpin-pemimpin Indonesia ini, yang mana yang tidak sengkuni? Terus kalian ini menjadi sengkuni atas penderitaan apa? Kamu pernah susah apa hidupmu? Kamu pernah tidak makan? Kamu pernah makan ibumu? Kamu pernah menderita sampai seperti itu? Kamu itu atas nama penderitaan yang bagaimana sehingga kamu jahat kepada rakyat itu? Apa alasan sejarahmu? Kalau sengkuni ada alasannya untuk jahat. Meskipun kejahatan dia tidak sepadan sama sekali dengan penderitaannya. Seharusnya orang macam Sengkuni yang makan 101 keluarganya sendiri, dia dalam tanda petik berhak untuk menjadi teroris besar. Kalau dia tidak kuat, dia akan gila atau dia bunuh diri. Tapi Sengkuni sangat kuat dan sangat arif sehingga dia hanya menjadi provokator. Sementara kita dipimpin oleh Sengkuni-Sengkuni yang tidak punya alasan sejarah untuk jahat kepada rakyatnya. Kamu pernah jahat apa? Kamu pernah menderita apa? Wong kami yang tidak pernah utang seperti anak-anak utang. Kamu tidak pernah kredit seperti mereka. Kamu lancar-lancar saja kok. Ya toh? Kamu juga anak orang yang tidak miskin, cukup kaya sehingga kamu bisa nyalon kok. Urusanmu sama uang-uang besar. Atas nama apa kamu jahat kepada rakyatmu? Apa alasan sejarahmu? Kamu itu menderita apa? Sehingga kamu kejamnya begitu rupa kepada rakyat. Kamu pernah menderita apa? Kamu pernah miskin apa? Karena kamu pernah puasa kayak apa? Kamu pernah tirakat apa? Kamu lancar-lancar semua kok. Kamu bisa membayar miliaran kok jadi pejabat. Apa alasanmu untuk jahat kepada rakyat? Sengkuni saja tidak sejahat kamu, padahal dia penderitaannya ribuan kali lipat dibanding penderitaan hidupmu.
Dollar AD.